Baik, kita mulai dari nomor satu. Silakan nomor satu. Satu, ya. Silakan nomor satu jawabannya apa? Ya, kita lihat. Kita lihat di sini cedera kepala penuh kesadaran. Ininya, ininya penurunan kesadaran. Oh, menapas suhunya masih snoring. Airway berarti merah. Norma ini adalah harus 94 minimal, lebih dari 94. Itu baru kita jawab normal. Nomor dua, GCS belakang perut sangat nyeri. Nah, itu. Perut sangat nyeri adalah tanda kegawat daruratan. Ya. Kemudian nomor tiga. Nomor tiga, wajah dada perut luka. Oh, wajah dada perut. Udah, God. Kenapa kita harus curiga fraktur klavikula? Fraktur basis kranii kalau ada jejas di atas klavikula. Jejas di atas klavikula berarti menunjukkan ini kan luka nih wajah. Nah, ya udah. Oke. Ini nomor empat. Apa rangsangan nyeri? Dua. Respon bicara tidak jelas maknanya dua. Respon motorik menjawab respon nyeri empat ya. Empat ya. Empat ya. Empat. Jadi, oh silahkan hitung. Silahkan hitung. Silahkan dihitung. Silahkan hitung. Ya, ini nggak boleh nggak bisa, harus bisa. Silahkan berapa? 4B. Cek ulang, ayo. 45, 74. Ini berapa ini? Tiga atau empat?
Enggak, kalau tiga tujuh ya. Bukan empat ya. Lanjut. Tiga, lima. Tindakan pertama, stridor. Stridor disebabkan oleh disebabkan oleh apa ya? Stridor. Sumbatan jalan napas, benda padat. Benda padat ya. GCS 8 harusnya. Tapi di sini ada luka bakar 17%, muka leher, luka. Dol. Berarti harus pakai apa nih? Yang tidak sadar pakai ini atau pakai ini? Luka bakar, Destridor. Emang jauh trust bisa? Jauh trust itu pada saat pasien trauma. Pasiennya tidak sadar ini nih, tidak sadar nih. Oro. Jauh trust itu dilakukan kalau ada fraktur, cedera servikal. Cedera servikal di sini tidak ada, cuman justru bersihan jalan napasnya yang bermasalah di sini. Ya, berempat, not 6. Mengi, ada mengi, ukus, mengi. Mengi itu wheezing ya, wheezing. Berarti dia minum air laut. Bukan air laut, minum air laut. Berarti dia itu menghirup air laut. Karena ada suara mengi dan mukus, maka jawabannya ini isi air. Nomor 7. Yo, nomor 7. Fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu berarti di di mana fleksi abnormal? Bukan ini. Fleksi abnormal, fleksi abnormal 3 ya. Cari yang urutnya 3. Dua, tiga. Dua, tiga. Yo, nomor 7 apa nomor 7? Ya,
Ini dua, dua, tiga. Yang tadi salah berarti. Yang ini salah nih yang tadi. Karena nggak ada fleksi di sini, ada di sini jawabannya. Oke, nomor 8. Nomor 8 silakan. Nomor 8. Kalau ICU Anda sudah harus bisa ini jawabannya. Jawabannya nomor 9 silakan. Hmm. Nomor 9 silakan. Disorientasi pada orang, menyerang rasa nyeri, dua, empat, 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 empat ya, 10. Masalah keperawatan utama pada pasien tersebut, jantung genetik 70, 70 loh ya, 70, 70 itu berarti pola jantung. Dari mana taunya? Anda tahu rumus ini nggak belum? Rumus ini HR, cardiac output sama dengan heart rate kali stroke volume. Dari rumus ini kita tahu, dari rumus ini kita tahu nih, nadinya tinggi. Nadinya tinggi itu untuk apa? Untuk meningkatkan CO. Kemudian tekanan darahnya turun, berarti CO-nya turun juga sama. Karena salah satu indikator stroke volume adalah CO. NRM, NRM nomor 11 apa? Berapa liter NRM? NRM berapa liter? Jawabannya. Kemudian nomor 12, tabrak mobil, jejas, nah, jejas clavicula, occipita, rujuk puskesmas. Berarti yang paling pertama kali adalah airway plus kontrol cervical. Nah, ini pertama.
Yang pertama adalah itu. Kalau misalnya logro, enggak, jangan dulu ke ambulan. Pasien, stopur, enggak. Stitcher, stitcher, stitcher. Nomor 13, silakan. 7 liter itu pakai apa? 7 liter pakai apa 7 liter? Saturasinya berapa? Nomor 13. 13. 7 liter, kano itu nggak bisa 7 liter. Masa kano itu nggak bisa 7 liter. Maksimalnya 6 liter. Optimalnya 2 sampai 3 liter. Kano itu. Rebreathing mask atau non rebreathing mask? Perlu oksigen nggak? Perlu CO2? RM ya. Mana, 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 cek coba. Pemberi, saya penasaran apa Anda sudah dikasih belum? Oh, Anda belum dikasih. Oksigen, oksigen. Yang ini sudah ya belum? Tindakan utama oksigen. Nih, apa oksigen, evaluasi, terus ada juga yang ini. Pemberian oksigen ya. Perasaan sudah pemberian oksigen. Bentar, cek ulang. Nanti saya cek ulang ya. Pemberian oksigen. Ini sudah belum? Nomor 13. Nomor 13. Silakan teman-teman. Nomor 13. NRM ya. Coba nanti cek lagi ya. Cek lagi nanti, tak saya salah nih. Cek lagi ya. Nomor 14. 14.
Wah, ini emergensi ya. Emergensi. Nomor 15. Kemana orang-orang ya? Orang-orang pada kemana? 15, silakan. Silakan nomor 15. Halo, ada orang? 13, 15. Interkostalnya bernapas, tusuk ya pada dada. Oh, hembusan. Nah, kuncinya di sini. Hembusan udara berarti rasa tiga sisi. 16, 16 silakan 16. Malah saya yang ribut aja sendirian. Ayo 16 apa? Beda temen ah. Saya ini aja deh. Yes. Bentar. Nomor 16. Jawabanmu apa, Bapak Ibu? 16. Kita lihat nyeri. 4. 4. Tadi sama dengan di atas. Ah, sama ya. Menjawab masih 8 ya. Tadi atasnya pernah kan. Kemudian nomor 17. 17. 17. 17. 17. 17 itu paliatif. Paliatif itu apa? Keluarnya seperti tusuk jarum. Kualitas ditutup jarum. Regio. Skalanya ada. Time-nya dirasakan terus-menerus. Berarti jawabannya apa itu? Apa?
Jawabannya apa itu? Bapak Ibu, Bapak Ibu. Time kan ada itu. Time-nya di, time-nya di, terus menerus itu time, time. Nyeri di dada seperti itu menjalan terus menerus. Berarti yang nggak ada apa? Baik. Variatif itu apa yang mengurangi nyeri? Ada nggak? Tidak ada. Quality, bagaimana dirasakan? Tertusuk jarum. Regionnya di mana? Regio itu daerahnya. Nyeri dada menjalar, menjalar nih bahu. Ini regio. Kemudian nyeri skalanya 6. Time-nya bisa ada terjadi terus-menerus waktunya. Terus-menerus. Sehingga apa yang dilakukan yang tidak ada adalah variatif. Apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi nyeri tersebut? Kan gak ditanya provokatif itu. Gak usah nanya yang nggak ada. Pertanyaannya aja yang disuruh ditanya paliatif kok. Ya kalau provokatif, apa yang menyebabkan nyeri? Provokatif. Kalau tanyanya variatif, ya itu. Nomor 18. Ayo. Manakah intervensi perawatan prioritas pada pasien tersebut? Ayo, silakan dijawab. 18. Pasiennya sesak napas, distensi jugularis menurun, hipersonor. Berarti pasiennya kemudian hipersonor pada lubus kiri. Kita sayang sekian. Organ air itu nah, sesak napas. Ada hipersonor, hipersonor lobus paru kiri berarti dia mengalami apa mengalami apa ya pasiennya kira-kira? Pasiennya mengalami pneumotorak atau tensen pneumotorak. Maka tindakan yang kita lakukan adalah apa untuk tensen pneumotorak? Lakukan dekompresi. Dari mana bisa TP, ada pena naik, suara pas terdengar menurun, hipersonor, itu tension, perak dengan menggunakan nida torakosintesis. 19. Apa itu jawabannya? GCS 8. GCS 8 Stridor, GCS 8 Stridor harusnya pakai definitif, definitif, susah bener. Definitif orang Sunda itu. Definitif, definitifnya apa? ETT. Yang non definitif berarti adalah oropangia airway. Kenapa? Karena pasiennya tidak sadar GCS 8. Tuh. Nomor 20. Apa? Nomor 20.
Masalah keperawatan utama tenggelam, berenang di pantai. Suara mengi, tadi sudah ya, mukus, bersihin jalan napas ya. Tadi sudah dibahas di soal awal. Khusus tadi hembun napas melemah. Ditemukan tenggelam karena pemeriksaan, tahunan tak kesulitan bernapas, kesadaran somnolen. Apa yang tepat? Mengeluarkan dari paru ya, mengeluarkan dari paru. D. Nomor 22 apa jawabannya? Pasiennya mata nyeri dua. Respon hanya melakukan suara yang tidak jelas dua. Respon faksi abnormal tiga. Dua, dua, tiga. Jadi jawabannya ini S katanya. Ada S jawabnya. Kemudian dua tiga, dua tiga. Bagaimana sikap perawat A? Seorang perempuan dirawat IG nyeri dada 2 jam kemudian mengalami henti napas. Mendapat delegasi dari perawat B melakukan restitusi jantung, henti napas ya, dengan restitusi jantung paru. Dari hasil teraba pulsasi karotis, pulsasi atau karotis berarti kompres kasih napas saja. Nomor ini apa? Jok makasih. Ada yang ngasih mawar. Oi. Thank you, thank you, thank you. Jadi berikan ventilasi. Harusnya dipakai mas ya. Pakai bi. Kenapa tidak pakai ini kompresi? Apa saja arteri karotisnya ada. Ada. Berarti kita pakai ini aja. Dudududududududu. Nomor 24. Seorang perawat 58 lewat ICU dengan diagnosis impas menunjukkan irama pul. VT, PT. Dokter spesialis menunjukkan perawat untuk melakukan tes jantung paru. Sikap perawat, delegasi loh ya. Tadi sudah ya. Prinsip TAB. TAB nomor 25. Nomor 25. Silakan jawab dah. Ketakutan gelisah gigit ekstremitas bagian bawah ular yang menggigit masih berada di sekitar. Oh, tindakannya. Jawabannya, masa nggak buram, weh? Kita jam yang ukom ya, yang ukom masih jam 7 kok. Berarti yang paling beri adalah ini. Kenapa tidak deh? Fiksasi lebar. Ya langsung abu bawa ularnya. Ularnya di bawah.
Kalau yang Zoom ada bisa rekamannya ada. Kalau Zoom. Kemudian 26. Aku mau cairan pada paru. Nomor 26. Kalau ularnya kabur ya gimana caranya kamu habis dapat. Kenapa ularnya dibawa? Yang ya harus ditanya. Anti bisa ularnya, anti bisa ular apa? Harus sesuai. Ular kadut, ular kobra, ular apa? Coba dipoto aja, dipoto bisa nggak ya dipoto? Belum ada teorinya. Dipoto ularnya, disuruh selfie ularnya, baru pasiennya dibawa ke pelayanan kesehatan. Bisa nggak? Ya kalau nggak tahu ularnya berarti nanti ASI abunya itu abu yang umum, ASI bisa ular yang umum. Kalau udah ketahuan ularnya ular apa kan ada spesifik. Penomnya itu kan beda-beda racunnya itu. Ini apa ini? Nomor 426. Sesak napas lewat impak lalu pemeriksaan. Apakah dingin, ekstrakumulasi dan paru. Perkeperawanan prioritas ya. Sesak napas ya. 27. 27, yo. Ada yang bertanya kenapa nggak dibahas oksigen? 27. Ini tadi sudah ya nih. Kalau dia sudah diulang nih. 28. 28. Karena harus bisa cepat. GCS 3. 12 liter mungkin ya. Liter. 12 liter NRM ya. 29. 29. Elpis medis keseloid. 200. Masih akibat kecelakaan berusaha. Bagaimana cara balance cairan pernapasan tersebut? Mas, bagaimana monitoring balance cairan? Pasiennya, oh ruptur uretra, tampak ruptur uretra. Ruptur uretra, kateter nggak boleh. Tapi kalau ini berarti kita pasang ini, kondom. Ruptur. Gimana ceritanya? Harus nunggu baik dulu. Nunggu ruptur baik sejak kapan? Mau sampai kapan? Genep 3 hari yang akan datang, 10 hari yang akan datang.
Belum aja. 30. Jatuh motor, fraktur kosta mengempis menghasilkan kolek paru fraktur. Hipersonor. 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? Ini semua pernah ikut BCLS nggak? Kalau pernah ikut BCLS, kalau pernah ikut BCLS berarti paham tuh, paham tuh di ini ada kolaps paru itu gimana judulnya? Personor ya, kolaps paru itu personor. Kalau sudah ya kebangetan kalau bisa nggak bisa jawab. 31, 31, 31. Tabrak hasil pemeriksaan jejak klapikula. Klapikula nih. Tadi sudah ya. Jawabnya A. Kenapa? Karena di sini kalau jejas di atas klapikula, maka kita harus berbicara tentang fraktur servikal. Gitu ya. Jadi ini dulu airway dan kontrol servikal. Airway dan kontrol servikal. Nomor 32. 32. Apa tindakan teman-teman masa di atas? Tidak sadar. Basuh. Basuh. 20 tahun. Heimlich. Abdominal atau Heimlich? Finger swab. Apa ini finger swab? Yang tidak sadar, yang tidak sadar, rasanya biasa tidak sadar juga sih. Abdominal thrust atau Heimlich? Heimlich, 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 Heimlich. Asfiksia. Nah ini saya nggak tahu ini. Nomor 33 apa nih jawabannya? Di mana fase asfiksia bayi? Ini saya blankin. Coba cari, cari, cari deh nomor 33. Googling, googling. Nomor 33 googling. Nomor 33 nih. Yang ini googling. Saya nggak ngerti jawabannya. Reaksi napas, sesak napas. Diskusi sesak napas. Ya. Ayo cari, cari. Ini cari ya. Nomor 33 apa? Sila cari. Sini teman-teman. Silakan. Oh nggak mungkin. Coba nanti cek lagi ya. Apakah Heimlich, apakah abdominal. Coba cek. Coba cek. Yang ini nih. Heimlich. Balik lagi nih. Takut saya salah. 32. Ayo coba. 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 Kemarin kata dosen aku. Ayo. Takut saya salah. Daripada salah di ujian. Mending salah di sini. Googling. Googling. 32.
Gimana ceritanya GP? Nomor 32 cek. Bener ya 32 Hamlet ya? Atau abdomina? Abdomina itu abdomina Cesteras pada ibu hamil. Kuncinya pasien tidak sadar ya. Coba cek teman-teman. Sama ya? Coba cek. Coba cek. Kalau bayi back blow. Back blow bayi. Chester ibu hamil. Finger swab kalau kelihatan ada. Terus ini apa tuh jawabannya? Abdominal thrush. Abdominal thrush sama aja kan? Sama dengan manuver? Sama nggak beda? Abdominal sama ini sama beda? Sama. Jadi yang mana nih jawabannya? Yang mungkin ibu-ibu. Oke, sama abdominal thrush sama Heimlich sama. Jadi yang mana kalau gitu? Ada lagi yang ya kan nggak disebutin ibu-ibu obesnya, ibu-ibu hamil juga nggak disebutin. Kalau saya ya katakanlah berarti semen, jawabannya Heimlich ya. Nanti simpen dulu deh, nanti saya cek ulang ya. Saya cek ulang. Nah, nanti kita cek ulang. Tiga tiga, tiga tiga. Lipsnya ini Apgar, skor. Apgar, napas irregular satu, meringis satu, setengah satu, kulit kulit suruh kemerahan, suruh kemerahan dua dong. Tadi satu, 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 dua ya, satu satu dua, satu dua tiga empat enam ya. Kalau yang pertama kejang tonic-clonic, napas sekian, sesak napas. Kalau tonic-clonic itu akibat dia tidak bisa gangguan napas spontan. Pas 7 atau 5, coba cek ulang. Coba cek ulang, kok kita ribut ya. Kemudian ini kalau ini disebabkan karena meringis dua, berapa? Coba cek ulang. Kan harusnya harusnya bukan meringis, menangis harusnya. Nadinya berapa?
Atau siapa nadinya lebih dari 100? Oh, nadinya 84. 3, nomor berapa kita? 35, ayo. 35. Tiga ini di 35. 35, 35. 35, sesak napas dengan frekuensi sekian. Kalau klonik-klonik itu disebabkan karena gangguan ventilasi spontan. Kenapa? Karena sistem persyarapannya yang bermasalah. Klonik-klonik itu. Kemudian 36, GCS 8. GCS 8 itu artinya Anda harus sudah siap-siap bersihan jalan napas dulu. Tapi di sini luka daerah tusuk perut. Luka dengan luka daerah tusuk perut, daerah perut. GCS 8. Di sini itu adalah kasus steril, penjahitan luka, memberikan bantuan oksigenasi, oksimetri. Tindakannya adalah tertusuk, tertusuk. Kalau tertusuk nggak boleh di ini ya, nggak boleh dicabut ya. Kalau kasar 3 sisi, kalau tahu 3 sisi itu daerah, kalau ada udara, ada wound, sucking wound, ada sucking wound, ada sucking wound. Di dada ada sucking, ipas, sisi. Kalau dilihat dari frekuensi nafas, ABB-nya, airway breathing-nya aman ya. Napasnya 26 kan masih aman lah, 26. Berarti yang paling penting sekarang adalah tertusuk luka perut. Harusnya ya, hentikan perdarahan karena di sini udah masih kan ya, masih ini. 37, masalah utamanya jiwa tuh. Sehari mengamuk tanpa tahu sebab mendengar bisikan halusinasi. Halusinasi. Kemudian nomor 38, masa keperawatannya, berdarah-darah perut, tusuk pisau, terburai, perdarahan masif, kalau sekian-sekian, akal hangat, tindakan laba semua semasa dulu. Risiko perdarahan. Karena kalau tindakan laba mengatasi masalah tersebut. Iya. 39, seorang sering ngamuk, mukul temannya, penggajian sering mukul temannya, berarti ini. Dodol, dodol, 40. Harus jiwa membuat keributan di ruang rumah, bisa menggunakan kata-kata kasar berasa seksual keras, hati dan terancam oleh warga. Berarti sosial. Karena bersama masyarakat. Coba mekanis copingnya, marah hukuman dari ibu mukul
Jam kakinya ia mendorong adiknya hingga jatuh tersungkur di lantai. Berarti proyeksi, memproyeksi ya. Memproyeksikan kemarahannya ke orang lain. Memproyeksi, alatnya proyektor. 42. 42 baca sendiri. Diminta dibacain. Kan ujian sekalian baca sendiri, latihan baca soal, kecepatan membaca. Oh, jangan jangan mendengarkan aja. Oh, yang auditorik, coba belajar visual sekarang. Ah, siapa tadi yang mau dibacain? Bu hari ini baca ya. Apa itu nomor 42 nih? 42 biru nistagmus. Iya ya, kurang dua ya. Kurang dua. Nomor 43. 43. Wih, jam segini masih 112 orang nih. Yang Zoom malah sedikit. Sampai nomor 45 aja deh. Latihan menjawab soal. Latihan menjawab soal. Kenapa? Karena soal Gadar itu tidak ada bedanya soal Ukom dengan soal non-Ukom juga sama saja. Nggak ada perbedaan. Mau P3K, mau Ukom, mau SKB. Nggak ada bedanya. Siapa yang Ukomnya besok tanggal 19? Sekarang sudah tanggal 16. Besok yang hukum tanggal 19 nggak usah ikut belajar lagi. Istirahat, jalan-jalan, ya, jalan-jalan, ngapain, pusing ya, ngapain, ngapain udah dari kemarin, paling dari kemarin. Gak usah takut, nggak ada orang yang mati gara-gara hukum. Santai aja. Bertiga, bertiga. Nah, itu aja malu. Gak punya malu aja nggak lulus. Berdasarkan tersebut, apakah jaringan asfiksi? Nah, iya asfiksi ya. Mekonium irregular, terus asfiksi ya, asfiksi. Udah asfiksi ini pasiennya. Irregular, asfiksi ya, asfiksi. Janin asfiksi tapi dengan ini disertai mengeluarkan mekonium. Mekonium di mana nih? Ya. Oh, pengeluaran mekonium dalam perut. Janin dalam keadaan gawat asfiksi. Asfiksi ini karena bisa jadi aspirasi mekonium di pasiennya dan partusnya kemungkinan partus biasa. Rebound tenderness itu biasanya kena limpa, hati limpa.
Rebound nomor nomor 44, nomor 14. Rebound tenderness itu hati atau limpa? Hati ya. Hati-hati atau limpa. Ini nomor berapa kalian jawab? Nomornya nggak ada. Hati atau limpa? 44. Coba cek. Googling, googling, googling. Saya takut salah nih. Ada rebound tenderness, hati atau limpa. Yang di sana ini. Kuncinya di sono. Kalau nggak salah limpa, kalau nggak salahnya ini saya ragu-ragu ya. Limpa ya dulu ya. 45, 45. 45 masalah keperawatannya. Ini kalau utama perut kiri, sakit pada perut bagian Pak, perut kiri atas bahu kiri akibat bersepeda. No kan? Tenderness. Manakah masa perawatan? Apa yang jadi masalahnya? Kalau kita di sini adalah di sini napasnya nih. Napasnya yang masalah. Ini kita yang lainnya ya kita masalah kita 38 ini utamakan dulu masalah airway-nya dulu ini. Breathing-nya yang bermasalah. Terus yang lain. Kemudian nomor ini metag metag tuh. Triase Anda belajar? Eh, kita kan sampai 45 tadi jadwalnya. Metag Anda sudah belajar metag triase metode metag sudah belajar? Metag sudah belajar belum? Atau sudah metag pelabelan 15 ke CS berarti apa? Jadi apa tuh? Awalnya 15 kemudian jadi 8 berarti dari kuning menuju merah. Dari kuning menuju merah. Kuning jadi merah. Udah lewat, waktunya. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Sampai di sini, sampai di sini dulu. Nanti sisanya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi lah, tanggung 50 ya, sampai 50. Rekamannya nanti ya, 50. Sedikit lagi 50 kok. Intervensi perawat selanjutnya pada pasien nomor 47. Keluhan fraktur kruris dekstra. Tampak sianosis kaki cedera nadi dorsalis peristali lemah dibandingkan dengan nadi rapat. Ah, lemah dibandingkan dengan nadi yang lain. Tambah kuat denyutan yang terpasang bidai. Oh, berarti ini bidainya itu bermasalah di sini kan. Bermasalah berarti harus memperbaiki balutan dan pembidaian karena ini sudah menunjukkan penurunan perfusi. Dari mana tahunya? Tahunya dari perubahan nadi. Sebelah sini nadinya lebih lemah. Nah, itu jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 48, apa tindakan? ICU pasar riwayat Old Myokar Impact, Myokar Pinap Old, dengan irama jantung Q patologis, airway patensi, aman airwaynya, tiba-tiba mengalami cardiac arrest. Apa tindakannya? Cardiac arrest.
Jawabnya tentunya adalah ini. Kemudian 49. Dada kedua lengan. Dada kedua lengan. Separuh tungkai bawah kanan. 4,5. Kedua lengan 9. 18 tambah 18 tambah 4,5 berapa? Berapa? Mana ini? Bagian dada. Separuh dari tungkai bawah kanan. Ayo dihitung satu-satu. Dada bukan 9. Kedua tangan. Kedua tangan. Kiri tangan 18. Kedua tangan 18. Berapa? 18 9. 18. Berapa berarti? 27. 27 tambah 4,1. 4,5. Oh ini ya. Nomor 50. 50. Dada, abdomen. Ini 18. Kedua tungkai, kedua tungkai loh ya. Tungkai itu di bawah ya. Tungkai itu di bawah. Tungkai, tungkai, tungkai. Jauh. Ah, ini 36 ya, 36. BB-nya 60. BB-nya 60 kilogram. Berapa kebutuhan cairan untuk 8 jam? Pertama, yo, tungkai itu, tungkai itu dari paha ke bawah. Berarti berapa sih? Kalkulator ah. Kalkulator ah. Eh, nggak lama. Mana kalkulatorku? Oh ini. 2 kali berapa? 60 kali 36. 4.320. 4.320. Betul, itu yang salah tuh yang 228. Ya, bisa ya. Berarti katakanlah 4.000 ya. Katakanlah 4.000. 4.000 cc. 1 milimeter harus habis dalam 24 jam. 8 jam kan? 8 jam ya. Harus habis 8 jam. Berapa tetes per menit makro? Nggak apa-apa, di sini kan ya makro. Berapa? Berarti berarti 8 kali 21. 8 jadi 106. 8. Dari mana 58? Dari mana 21? Gak akan kasih tahu ah. Gak akan dikasih tahu.
eh ya jalanin aja se bukan lagi kok 21 ya. Begini, oh berarti kalian baru belajar dengan saya ya? Baru ya. Baik, saya hari ini mau beramal dulu ya. Mau beramal. Twing. Beramal dulu sebelum s- malam. Katanya kalau beramal waktu malam, eh kita dapat duit. Doanya diijabah. Rumusnya gini, rumusnya. Ini rumuskan dulu ya, jumlah cairan. Anda boleh pakai rumus ini, boleh enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini kan? Begitu kan? Nah, tadi berapa cairannya? 4.000. 4.000 bagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 8. Ya kan? Tapi kan 8 jam tadi, 8 jam ya. Berarti 8 kan? 8 kali 7 kali 24 bagi 8 itu 3. Yang mudah itu kan 8 kali 21. Itu mudah kan? 7 kali 3 21. Berarti ujungnya 8. 2, 1, 6, 8. Tetes per menit. Oke. Nah, saya hapus dulu ini. Eh, Sudah ada yang... Sekarang misalnya... Nih, misalnya soalnya lagi. Soal lagi ya. Soal lagi. BB 50, luka bakar 30, berapa tetes 8 jam makro. Oh, soalnya ini ini BB berapa? 50 berarti 3.000 kali 21 126 makro dewasa 126 126 cepet kan? Cepet. Masukin sini. Kan rumus Baxternya gini. Ya, ini rumus Baxter kan gini. Rumus Baxter atau Portland. Baxter katakan Baxter. Baxter kan rumusnya 4 kali BB kali LB. Kan gitu. Untuk 8 jam pertama kan dibagi 2. Kan gitu. Ini sama artinya dengan 2 kali BB kali LB. Kenapa pakai 2? Supaya lebih mudah ngalinya.
Jadi kan kita tinggal masukin 2 kali 50 kali 3, berapa? 30 sama dengan ini kan 100. Ini 100 kali 3, 3.000. 3.000 masukin ke rumuskan dulu. 3.000 dibagi 500. 500 apa ini? Kali 7 kali 24 dibagi 8. Artinya ini 6 kali 7 kali 3. Berarti 6 kali 21, 126. Kalau mikro, ininya kali 21, 7-nya ganti kali 21. Kalau pakai rumus biasa, 125, misalnya gitu. Benar, pakai 125, benar. Karena di sini lebih tinggi, biasanya lebih tinggi. Harusnya itu 7 itu diganti 6,79 harusnya. 6,94. Jadi kalau ada pilihan antara 25, 23, 25, ya pilihnya nggak ada 26 tapi ada 27, pilihnya ke 25. Karena rumuskan dulu tuh lebih gede nanti hasilnya. Kenapa lebih gede? Karena di sini harusnya itu 7, harusnya itu 6,7, 6,94, 94 harusnya. Harusnya milih yang deket aja. Karena ya susah pakai koma-koma, sama saya dibulatin jadi 7 gitu. Hanya untuk cepet-cepetan aja kalau rumuskan dulu itu. Kenapa tadi 2? Tadi 2 kan rumus Baxter kan harusnya ini kan. Rumus Baxter 4 kali BB kali LB. Karena resusitasi maka kita bagi 2 kan gitu. Bagi 2. Makanya kalau misalkan 2 4 dibagi 2 artinya 2 di sini kan. Rumusnya diturunin, rumusnya supaya cepet. Supaya kamu nggak ngebagi 2 di akhir. Targetnya gitu saja. Baru masuk. Jadi paham sekarang. Nah, sekarang kita bermikro. Karena ada yang nanya mikro. Ini kalau mikro. Pasien 6 tahun. 6 tahun. BB-nya, susah nih. BB-nya 30 kilogram. Berapa tetes per menit? Menit. Eh, Tetes per menit dalam 24 jam. 20 jam. Infus mikro. Pasien. Ya luka bakar ya sama saja. Bukan yang biasa aja. Bukan luka bakarnya nggak ada. Ini nggak ada urusan dengan luka bakar ini. 170 Scorpio itu. Ya dihitung dulu. Dihitungnya gimana? Hitungnya 10 kilogram pertama kali 100 berarti 1.000 kan? 1.000 tuh.
10 kilogram kedua, kedua kali 50 berarti 500, 500 ya. Sisanya berapa? Sisanya kan 30 ya. 30 berarti 10 kali 20 sama dengan 200, 100. Jumlahnya berarti 1.700. 1.700 masukkan. 1.700 bagi 500 kali 21 kali 24 dibagi 24 jam ya. 24. Tuh. Hore, ada yang bertanya dari mana 20. Udah deh nggak usah dipikirin, nggak akan ada ujian. Walaupun ada ujian salah satu nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak apa-apa salah satu nggak apa-apa biarin. Nggak usah dipikir. Paling nanti nggak bisa tidur. Nggak usah dipikir. Ya, ini namanya ini nih sampai sini, dari sini sampai sini ya, ini namanya nih. Nah, ini namanya holiday segar. Namanya rumusnya holiday segar. Mana sih? Holiday segar namanya. Ya, bisa dihitung ya. 71 ya, 71. Ya sudah, gitu. Gitu ya, teman-teman, sudah malam. Holiday segar. Apa live lagi ya? Kan mau ujian, ngapain live-live mulu? Ujian itu sekarang itu waktunya santai, ngerehatin otak, ngapain ujian? Aman ya, aman ya. Coba ya mungkin coba cek dasar cairan, coba cek ya, bentar ya. Mana sih? Pemberian cairan. Mana ya? Sini ya. Ada nggak sih? Bukan di sini. Oh, ya di sini, sini, sini. Ayo, 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 ayo. Saya lupa lagi di mana e-booknya. Sebentar, sebentar. Masih dari pokok. Bentar. Ikut saya salah. Seingat saya. Oh, rumus, rumus lupa. Rumus, rumus.
Cairan isi holiday nih, si holiday sebentar. Saya kebanyakan buku, bikin e-book, jadi lupa nyimpennya di mana nih, si holiday segar nih. Nih, si holiday segar. Susah rumus holiday segar pada orang dewasa, bla 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 bla. Ini 10 benar. 20 ya. Saya nggak tahu, saya pakai rumus yang lain. Saya dapat sumbernya dari yang lain. Yang seingat saya 20 di sini. 10, 100 dan lain sebagainya. Ini anak, ini WL, kristaloid, rumus-rumus, kristaloid, itu rumus kristaloid, cairan, diskoloid. Di Ukom nggak akan ada ini. Itu saja, teman-teman. Terima kasih atas ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.